Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Itu permaisuri peri, pikir Yuan dalam hati, saat mereka mendekati sosok yang duduk di ujung ruangan. Dan ada sosok lain yang berdiri di sampingnya, yang mengenakan seragam yang mirip dengan jubah tetua Sue. Adapun wanita yang duduk di atas tahta, dia adalah wanita yang sangat cantik dengan rambut pirang panjang dan mata berwarna zamrud. Aku, si junior, memberi salam kepada permaisuri peri. Tetua Sue membungkuk padanya, lalu dia berbalik dan membungkuk kepada wanita yang berdiri di samping permaisuri peri. Murid ini memberi salam kepada pemimpin sekte. Melihat Tetua Sue menyapa mereka, Yuan pun bersiap untuk menyapa mereka. Namun, Sensi menghentikannya menyapa mereka sebelum melangkah maju. Permaisuri peri, keluarga kerajaan naga menuntut agar Anda segera membebaskan Kaisar Naga. Jika Anda menahannya lebih lama lagi, kami tidak punya pilihan selain meningkatkan situasi. Yuan menatap Sensi dengan mata terbelalak. Permaisuri peri seharusnya menjadi orang paling berkuasa di dunia ini. Namun Sensi berani berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Entah keluarga kerajaan naga sama kuatnya dengan permaisuri peri, atau dia sangat berani. Setelah mendengar ucapan Sensi, permaisuri peri mendengus dingin, apakah kau mengancamku? Kau menjadi sangat berani sejak pertemuan terakhir kita, Sensi. Apakah kau lupa di mana kau berdiri sekarang? Nyawa pria itu sekarang ada di tanganku, entah dia Kaisar Naga atau bukan. Jadi kau harus menjaga ucapan dan sikapmu saat berada di dekatku, gadis kecil. Kau juga bisa menyimpan taktik menakut-nakutimu untuk lain waktu, permaisuri peri. Kau seharusnya tahu betul apa yang akan terjadi pada surga peri, jika kau melukai sehelai rambut pun di tubuhnya. Sensi mendengus. Apakah kau yakin ingin memulai perang dengan keluarga naga kerajaan? Dan perang itu bukan hanya melawan keluargaku, tetapi melawan setiap keluarga naga kerajaan di 9 langit. Kaisar peri tiba-tiba tertawa terbahak-bahak hingga menggema keras di ruangan besar itu. Ketika akhirnya ia berhenti tertawa, permaisuri peri tiba-tiba melepaskan basis kultivasinya. Langsung memberi tekanan pada Sensi yang juga memengaruhi Yuan meskipun ia bukan targetnya. Tekanan yang sangat kuat, aku belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Seberapa tinggi tingkat kultivasi permaisuri peri ini? Yuan menangis dalam hati. Aku tak akan mengulanginya lagi. Ini rumahku, bukan keluarga naga kerajaan, Sensi. Kau akan celaka jika terus menggonggong sekeras itu. Sensi menggertakkan giginya dan juga melepaskan basis kultivasinya untuk membalas. Namun, Yuan tiba-tiba berteriak, permaisuri peri. Permaisuri peri segera menghentikan tekanannya dan menoleh untuk menatapnya dengan penuh minat. Apakah kau memanggilku ke sini untuk berkelahi dengannya? Atau kau ingin berbicara denganku? Tanyanya dengan wajah tenang. Kaisar Naga, ya, benarkah kau seorang Kaisar Naga? Bagaimana mungkin seorang Kaisar Naga memiliki tingkat kultivasi yang begitu rendah? Permaisuri peri berbicara setelah terdiam sejenak. Peringkat kita tidak ditentukan oleh tingkat kultivasi seseorang, tetapi oleh kemurnian garis keturunan dan bakat alami kita, jawab Sensi. Permaisuri peri menoleh ke arah Sensi dengan ekspresi kesal di wajahnya. Lalu berkata, Sensi, bisakah kau membiarkan kaisar kecil berbicara sendiri? Kau benar-benar berpikir aku tidak tahu bagaimana keluarga kerajaan naga bekerja? Jika kau bicara lebih banyak lagi, aku akan menyuruhmu pergi sampai kita selesai. Permaisuri peri, aku bisa bicara sendiri. Satu-satunya alasan aku tidak bersikap agresif adalah karena aku salah memasuki surga peri tanpa izin, kata Yuan tiba-tiba. Namun, tampaknya saya diperlakukan sebagai orang yang mudah ditipu dengan tetap diam, jadi sekarang saya akan berbicara. Oh, lalu apa yang ingin kau katakan? Permaisuri peri tak lagi mempedulikan Sensi dan kembali memfokuskan perhatiannya pada Yuan. Seperti yang sudah saya sebutkan,
Saya mengakui bahwa saya salah karena melanggar aturan tempat ini. Tetapi bukan berarti saya datang ke sini dengan sengaja. Aku secara tidak sengaja diteleportasi ke sini dari surga lain. Dan aku sama sekali tidak memiliki kendali atas hal itu. Jika kau akan membunuhku karena hal seperti ini, maka kau harus siap menghadapi konsekuensi atas pembunuhan seorang kaisar naga. Bisakah kau memberitahuku dari surga mana dari 9 surga kau berasal? Tanya permaisuri peri kepadanya dengan wajah tenang. Itu tidak ada hubungannya dengan situasi saya. Jadi saya tidak akan menjawab Anda, jawab Yuan dengan tenang. Dan dia melanjutkan, pertanyaan sebenarnya di sini adalah apakah kau akan membunuhku atau membiarkanku pergi. Setelah hening sejenak, Kaisar Peri berbicara dengan seringai dingin di wajahnya. Bagaimana jika aku tidak membunuhmu? Tetapi aku juga tidak akan membiarkanmu pergi. Bagaimana jika aku merasa ingin memenjarakanmu di sini selamanya? Kau berani-beraninya, seru Sensi dengan suara marah. Tentu saja aku berani. Bahkan jika keluarga naga kerajaan dari surga atas membuat masalah di sini. Aku juga punya koneksi dengan orang-orang di surga atas. Jangan berpikir kau bisa mengintimidasi aku dengan keluarga kerajaan. Dan saya sangat ragu keluarga kerajaan ingin menyinggung orang-orang ini hanya demi seorang kaisar naga. Nah, jika dia adalah dewa naga, itu mungkin bisa menyelamatkannya. Mendengar kata-katanya, Yuan tiba-tiba tertawa. Lalu dia berkata, silakan penjarakan saya jika Anda mau. Tetapi sebelum Anda mengambil keputusan itu, Anda harus tahu bahwa ada seseorang yang menunggu saya. Dan jika saya tidak muncul, katakan saja dia akan sangat marah. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Yuan mengambil sebuah botol kaca dari cincin ruang naganya sebelum melemparkannya ke permaisuri peri. Apa ini? Jika kau pikir setetes darah akan menyelamatkanmu. Permaisuri peri tiba-tiba berhenti berbicara ketika dia melihat lebih dekat tetesan darah di dalam botol itu. Esensi darah siapa ini? Teriaknya tiba-tiba dengan suara garang, mengejutkan semua orang di sana. Kenapa kau tidak mencoba menebak? Aku akan memberimu petunjuk. Dialah yang menciptakan keluarga naga kerajaan, kata Yuan sambil tersenyum. Kau tidak bermaksud. Sensi menutup mulutnya karena terkejut setelah mendengar ucapan Yuan. Omong kosong. Permaisuri peri tiba-tiba berdiri dan berseru dengan agak marah. Mustahil sari darah ini milik leluhur naga. Dia membantah klaimnya. Aku tidak menyalahkanmu karena tidak mempercayaiku. Maksudku, ini adalah leluhur naga yang sedang kita bicarakan. Namun, aku tidak berbohong padamu. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa memenjarakanku, dan menunggu untuk mengetahui kebenarannya. Meskipun mungkin sudah terlambat saat itu. Permaisuri peri menggertakkan giginya setelah mendengar kata-kata Yuan. Meskipun dia tidak dapat memastikan apakah esensi darah ini benar-benar milik leluhur naga atau bukan. Dia dapat mengetahui bahwa esensi darah itu berasal dari makhluk seperti dewa. Karena energi spiritual unik yang terkandung di dalamnya. Meskipun para kultivator biasa mengolah energi spiritual yang sama di udara, begitu mereka mencapai tingkat kultivasi tertentu, mereka perlu menyerap berbagai jenis energi spiritual. Sebagai contoh, seorang kultivator yang telah mencapai keabadian, perlu menyerap energi abadi untuk melanjutkan kemajuannya. Dan energi spiritual biasa di dalam tubuhnya pada akhirnya akan digantikan oleh energi abadi. Para dewa tertinggi adalah makhluk seperti dewa, yang dapat menciptakan bintang dan kehidupan hanya dengan menjentikkan jari. Dan entitas puncak ini akan mengolah energi surgawi. Sesuatu yang dapat dirasakan oleh permaisuri peri di dalam esensi darah. Oleh karena itu, meskipun esensi darah yang ada di genggamannya ini bukan milik leluhur naga, hal itu tidak mengurangi fakta bahwa esensi darah tersebut berasal dari makhluk seperti dewa. Seseorang yang telah mencapai puncak kultivasi. Dan jika benar Yuan memiliki hubungan dengan makhluk seperti dewa, tidak seorang pun di surga kelima dapat menyentuhnya. Kecuali mereka ingin mati dengan kematian yang mengerikan. Setelah berdiri di sana dengan ekspresi bingung di wajahnya,
Permaisuri peri tiba-tiba mulai tertawa seperti orang gila. Kau hebat, sungguh hebat, Kaisar Naga. Aku tak pernah menyangka kau akan menggunakan metode seperti ini untuk meyakinkanku. Ketika akhirnya berhenti tertawa, permaisuri peri mulai mendekati Yuan dengan senyum yang mendalam di wajahnya. Sensi berdiri di antara mereka ketika dia melihat ini. Minggir dari jalanku, Sensi, kata permaisuri peri kepadanya dengan nada dingin. Saya menolak, jawabnya langsung. Namun, Yuan menepuk punggungnya dan berkata, tidak apa-apa. Sensi menggertakkan giginya. Meskipun dia ingin melindunginya dari permaisuri peri, dia tidak bisa membangkang Kaisar Naga yang memiliki hubungan dengan leluhur naga sendiri. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan berat hati menyingkir dari jalan permaisuri peri, membiarkannya mendekati Yuan. Setelah permaisuri peri berada di hadapan Yuan, dia mengembalikan esensi darah leluhur naga kepadanya dan berkata, aku hanya bercanda. Aku tidak berniat menyakitimu, dan aku juga tidak ingin memulai perang dengan keluarga kerajaan naga karena hal seperti ini. Namun, karena kau telah melanggar aturanku, aku harus menghukummu dengan satu atau lain cara. Yuan terdiam mendengar kata-kata permaisuri peri. Dia telah menggodanya selama ini. Jadi itu semua hanya sandiwara. Dia benar-benar berpikir dia ingin terus memenjarakannya. Aku tidak percaya padamu, seru Sensi tak lama setelah mendengar kata-kata permaisuri peri. Kamu jelas tidak bercanda. Aku tidak peduli apakah kau percaya padaku atau tidak. Sang permaisuri peri mengangkat bahu. Meskipun aku tidak akan menyangkal bahwa aku menggodamu lebih dari yang direncanakan karena mulutmu yang besar, Sensi. Apakah ini berarti aku bebas pergi? Tanya Yuan padanya. Ya. Selamat atas keberhasilanmu menjadi orang pertama yang memasuki surga peri tanpa mati, Kaisar kecil. Terima kasih. Sekarang aku hanya perlu mencari tahu bagaimana aku harus kembali ke tempat asalku. Dia menghela napas. Senior, kenapa kau tidak ikut denganku kembali ke keluarga naga kerajaan? Mungkin kami bisa membantumu mencari solusi. Yuan ragu sejenak karena mereka mungkin akan mengetahui bahwa dia menyamar sebagai Kaisar Naga jika dia mengikutinya kembali ke keluarganya. Mengapa kau tidak kembali saja melalui tangga menuju surga? Jika kau datang dari surga atas, kau tidak perlu melakukan ujian apapun untuk kembali ke sana, kata permaisuri peri. Sayangnya, situasiku agak istimewa. Jadi aku tidak bisa menggunakan tangga menuju surga. Yuan menggelengkan kepalanya. Lakukan sesukamu. Lagi pula, kau sudah bebas sekarang, jadi cepatlah pergi dari tempat ini. Jika kau terus berlama-lama di sini, aku mungkin akan berubah pikiran dan menahanmu di sini selamanya. Kata permaisuri peri. Yuan mengangguk dan menoleh ke arah Sensi. Aku harus merepotkan keluargamu untuk sementara waktu. Ini bukan suatu ketidaknyamanan. Malahan, merupakan suatu kehormatan bagi keluarga kerajaan kami untuk memiliki Anda, Senior Yuan. Sensi membungkuk kepadanya. Beberapa waktu kemudian, Yuan meninggalkan tempat itu bersama Sensi di atas harta karun terbangnya. Apakah benar-benar tidak apa-apa membiarkannya pergi? Tanya Tetua Sue kepada permaisuri peri setelah mereka pergi. Kita tidak punya pilihan. Fakta bahwa makhluk seperti dewa telah memberikan esensi darahnya kepadanya, berarti dia sangat penting bagi orang itu. Kita tidak boleh menyinggung orang seperti itu. Permaisuri peri menggelengkan kepalanya. Bagaimana jika dia memperoleh esensi darah itu melalui cara lain? Sekalipun itu mungkin terjadi, kita tidak bisa mengambil risiko. Kau tidak tahu betapa mengerikannya entitas seperti dewa itu. Satu dari mereka saja bisa dengan mudah memusnahkan seluruh dunia tanpa kesulitan. Begitu ya, pokoknya, lupakan saja kejadian ini. Kalau yang lain tanya lagi, bilang saja kita sudah mengurusnya. Saya mengerti. Sementara itu, kembali ke surga bawah di Akademi Melodi Surgawi. Apakah dia belum kembali juga? Tanya Song Linger kepada Aiwan, yang telah menunggu di depan gua abadi peri kecapi selama 3 hari terakhir. Tidak, dia belum kembali. Aiwan menggelengkan kepalanya.
Sepertinya kita harus menunda penampilannya tanpa batas waktu sampai dia kembali, sungguh merepotkan. Di suatu tempat di langit bawah, 3 sosok terlihat melayang di langit dengan kecepatan tinggi tanpa bantuan harta karun terbang. Apakah kalian berdua bisa merasakan kehadiran Tuan Muda? Ia tiba-tiba muncul 3 hari yang lalu, tetapi kemudian menghilang tak lama setelah itu. Seorang wanita cantik dengan sosok yang anggun bertanya kepada 2 sosok lainnya, yaitu seorang gadis kecil dan seorang wanita muda yang anggun. Tentu saja, ketiga orang ini adalah teman-teman Yuan, yang telah melakukan perjalanan tanpa dirinya selama beberapa bulan terakhir. Aku tidak bisa merasakan kehadiran kakak Yuan, kata Xiao Hua. Aku juga tidak. Lan Yingying menggelengkan kepalanya. Dan kukira Tuan Muda akhirnya kembali kepada kita, Feng Yuxiang menghela napas panjang. Pokoknya, dari sinilah Tuan Muda menghilang. Ternyata ini adalah Akademi Melodi Surgawi, kata Feng Yuxiang sambil melayang di atas Akademi Melodi Surgawi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Lan Yingying. Menanggapi pertanyaan Lan Yingying, Xiao Hua mulai terbang menuju Akademi Melodi Surgawi, sebelum turun ke halaman dalam. Kemunculan Xiao Hua yang tiba-tiba mengejutkan para murid di sana. Karena hanya Grandmaster Roh yang memiliki kemampuan untuk terbang, tanpa bantuan harta terbang atau pedang terbang. Dan ketika Feng Yuxiang dan Lan Yingying juga turun ke bumi dari langit, keterkejutan para murid berubah menjadi ketakutan. Mengapa 3 ahli tiba-tiba muncul di tengah-tengah sekte mereka? Namun, sebelum ada murid yang bisa mendekati mereka, Song Linger menyadari kehadiran mereka dan muncul di hadapan mereka. Saya Song Linger, Ketua Sekte Akademi Melodi Surgawi. Bagaimana sekte saya dapat membantu Anda? Ketua Sekte Song, kami sedang mencari seseorang. Feng Yuxiang melangkah maju. Kak Anda, Nyonya Feng. Setelah mengamati penampilan mereka lebih dekat, Song Linger mengenali mereka. Dan dia ingat pernah melihat mereka bersama kuil inti naga di alam mistik. Orang yang kalian cari ini, apakah itu Yuan? Song Linger memiliki firasat dan menanyakan hal itu kepada mereka. Ya, benar. Apakah Anda melihatnya? Kami menghentikan semua yang sedang kami lakukan untuk datang ke sini. Setelah merasakan kehadirannya, tetapi kehadirannya menghilang tak lama kemudian. Dan kami belum merasakannya lagi sejak saat itu. Feng Yuxiang mengangguk. Begini, yang terjadi adalah. Song Linger kemudian menjelaskan kepada mereka bagaimana Yuan menghilang. Setelah menyentuh gua abadi Dewi Kecapi dan hilang sejak saat itu. Apa? Dia menghilang. Apa kau tahu kemana dia pergi? Tanya Feng Yuxiang. Tidak, tapi kamu bisa melihat-lihat tempat itu jika mau, kata Song Linger. Bawa kami ke sana, seru Xiao Hua segera. Oke, Song Linger kemudian membawa ketiga wanita itu ke gua abadi Dewi Kecapi. Tentu saja, Aiwan masih menunggu di sana. Dia menghilang setelah menyentuh batu besar yang menutup pintu masuk ini. Song Linger menunjuk ke batu besar yang menghalangi pintu masuk. Feng Yuxiang menyipitkan matanya ke arah batu besar itu sejenak sebelum berkata, terdapat formasi teleportasi yang sangat kuat di dalam gua abadi ini. Benarkah? Bisakah kau melakukan sesuatu tentang situasi ini? Tanya Song Linger, merasa sedikit berharap. Aku tidak bisa memastikan, tapi kita perlu masuk ke dalam untuk melihat formasi itu lebih dekat. Bisakah kau membukanya? Kata Feng Yuxiang. Sayangnya, itu tidak mungkin. Gua abadi ini belum dibuka sejak Dewi Kecapi pergi. Satu-satunya cara untuk membuka gua abadi ini adalah dengan memaksanya terbuka. Tetapi itu akan menghancurkan gua-gua abadi lainnya jika kita tidak hati-hati. Sebelum Song Linger sempat menyelesaikan kalimatnya, Xiao Hua melepaskan basis kultivasinya dan menggunakan manifestasi energi untuk meraih batu besar itu. Detik berikutnya, Xiao Hua menarik seluruh batu besar itu dari pintu masuk. Untuk membuka gua abadi dengan paksa tanpa merusak gua abadi lainnya. Hal ini membuat Song Linger dan Aiwan benar-benar terdiam. Karena mereka belum pernah melihat gua abadi dibuka dengan cara sekuat itu.
Basis kultivasi apa yang dia miliki untuk mencapai prestasi seperti itu? Song Linger berteriak dalam hati. Meskipun dia bisa mengetahui bahwa Feng Yuxiang dan Lan Yingying sama-sama berada di puncak Grandmaster Roh, dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi Xiao Hua. Kemudian dia teringat apa yang terjadi di alam mistik. Kalau aku ingat dengan benar, sesepuh dari surga atas itu menyebutnya Raja Roh. Ayo masuk ke dalam, kata Xiao Hua sambil mulai berjalan memasuki gua abadi tanpa menunggu yang lain. Jelas sekali, dialah yang paling cemas di sana. Feng Yuxiang dan Lan Yingying mengikutinya masuk tanpa ragu-ragu. Sementara itu, di surga kelima, setelah meninggalkan surga peri, Sensi membawa Yuan kembali ke keluarga naga kerajaannya menggunakan harta teleportasi. Sehingga mereka hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Setelah diteleportasi ke tepat di luar tempat tinggal keluarganya, Sensi mendekati gerbang dengan Yuan di belakangnya. Selamat datang di keluarga Sen, senior Kaisar Naga. Para penjaga berlutut dan menyapa Yuan begitu mereka cukup dekat. Selamat datang kembali, Nona muda. Mereka menyapa Sensi setelah itu. Setelah para penjaga membuka gerbang, Sensi membawa Yuan ke tempat tinggal mereka. Namun, sebelum mereka bahkan mencapai bangunan di kejauhan, Yuan dapat melihat banyak sosok berdiri di luar bangunan tersebut. Sosok-sosok ini jelas merupakan keluarga naga kerajaan yang tinggal di tempat ini. Raja Naga dan seluruh keluarganya telah berkumpul di luar untuk menyambut Yuan. Itu adalah hak istimewa yang hanya dapat dinikmati oleh Kaisar Naga dan yang lebih tinggi kedudukannya. Begitu Yuan mendekat, semua orang kecuali Raja Naga dan istrinya berlutut untuk menyambutnya. Salam, Kaisar Naga. Mereka semua berteriak serempak, jelas sangat gembira karena seorang Kaisar Naga mengunjungi rumah mereka. Adapun Yuan, ia merasa sedikit bersalah karena menyamar sebagai Kaisar Naga. Jika orang-orang ini mengetahui bahwa ia bahkan bukan naga, apalagi Kaisar Naga, ia hanya bisa membayangkan apa yang mungkin mereka lakukan padanya. Jika mereka mengetahui kebenarannya, sebaiknya aku kembali saja ke surga peri, karena di sana akan lebih aman. Yuan menangis dalam hati sambil menyapa keluarga Sen. Halo semuanya, terima kasih atas sambutan hangatnya. Tetapi saya lebih suka jika kalian bersikap lebih santai dan informal saat berada di dekat saya, kata Yuan kepada mereka setelah melihat mereka memperlakukannya seolah-olah dia adalah seorang kaisar. Nama saya Yuan, dan Anda bisa memanggil saya dengan nama itu. Orang-orang di sana saling memandang dengan tatapan ragu. Bisakah mereka benar-benar menyapa Kaisar Naga dengan begitu santai? Mereka tidak akan menerima hukuman ilahi dari leluhur mereka karena melakukan hal itu. Baiklah kau bilang begitu, Yuan, kata Raja Naga. Baiklah, izinkan kami memperkenalkan diri. Keluarga kerajaan kemudian mulai memperkenalkan diri, dimulai dari Raja Naga. Setelah semua orang selesai, Raja Naga mengundang Yuan masuk ke dalam gedung. Apakah kau lapar? Kami sedang menyiapkan pesta sekarang. Raja Naga bertanya kepadanya beberapa saat kemudian setelah mereka semua duduk. Aku sedikit lapar, Yuan mengangguk. Sementara itu, jika ada hal lain yang dapat kami bantu, aku mencoba menemukan jalan kembali ke duniaku sendiri. Tapi aku bahkan tidak yakin bagaimana aku bisa sampai ke tempat ini sejak awal. Bisakah kau jelaskan padaku apa yang terjadi sebelum kau datang ke sini? Tanya Raja Naga. Yuan kemudian mengingat kembali semua yang telah terjadi. Jadi kau menyentuh pintu masuk gua abadi dan diteleportasi ke sini. Dari cara kau menggambarkannya, kurasa itu adalah formasi teleportasi yang khusus untuk transportasi jarak jauh, kata Raja Naga. Apakah menurutmu aku diteleportasi ke surga peri secara tidak sengaja? Tanya Yuan kemudian. Tidak, kurasa tidak. Transportasi jarak jauh biasanya memiliki tujuan yang pasti, dan sangat tepat. Jika formasi teleportasi membawamu ke surga peri, itu berarti siapapun yang menciptakan formasi teleportasi tersebut memang bermaksud agar hal itu terjadi. Lalu, apakah ada cara untuk kembali ke duniaku sendiri?
Mungkin jika aku menemukan formasi teleportasi itu lagi, tanya Yuan. Dulu, saat dia diteleportasi ke kota naga kuno, dia bisa berteleportasi kembali menggunakan teleportasi yang sama. Jadi mungkin dia bisa melakukan hal yang sama jika dia bisa menemukan formasi teleportasi Dewi Kecapi. Namun, Raja Naga menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saat kau muncul di dunia ini, kau tidak berada di atas formasi teleportasi. Melainkan tinggi di langit, bukan? Ini berarti formasi teleportasi yang membawamu ke sini adalah formasi teleportasi satu arah. Jadi aku tidak bisa kembali ke duniaku," gumam Yuan dengan suara rendah. "Jika kau datang dari langit atas, kau bisa menggunakan tangga menuju surga untuk kembali, tetapi itu akan sedikit melelahkan," kata Raja Naga. "Bagaimana jika aku ingin pergi ke alam surga bawah?" Yuan tiba-tiba bertanya. "Surga bawah?" Raja Naga mengangkat alisnya dengan bingung. Tetapi dia tidak bertanya dan menjawab, "Itu agak rumit. Jika Anda ingin pergi ke alam bawah, Anda perlu berbicara dengan penguasa alam ini untuk mendapatkan izin pergi ke alam bawah. Dan semakin rendah Anda pergi, semakin banyak sumber daya yang perlu Anda keluarkan." "Penguasa alam ini, siapakah penguasa ini?" tanya Yuan. "Itu adalah permaisuri peri. Dia adalah penguasa wilayah ini." Yuan terkejut mengetahui informasi ini. "Aku juga baru saja meninggalkan tempat itu," dia menghela napas dalam hati. "Apakah Anda benar-benar ingin pergi ke alam baka, Senior Yuan?" tanya Sensi kepadanya. "Baiklah, saya ada urusan di sana, jadi ya." Raja Naga merenung sejenak sebelum berbicara. "Untungnya, kau hanyalah seorang Grandmaster Roh. Jadi akan lebih mudah bagimu untuk turun, tetapi tidak terlalu mudah. Karena kau masih perlu berbicara dengan permaisuri peri, dan memiliki sumber daya untuk mengaktifkan formasi tersebut. Aku akan berbicara dengan permaisuri peri nanti." "Terima kasih." Yuan mengangguk. "Apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan?" Yuan berpikir sejenak sebelum berbicara. "Apakah Anda tahu tempat bernama Kota Naga Kuno?" Dia ingin mengetahui bagaimana keluarga kerajaan di luar tempat itu memandang kota tersebut. Kota Naga Kuno. Raja Naga tampak bingung dengan pertanyaan Yuan karena suatu alasan. "Ya, ada yang salah dengan tempat itu." Yuan memiringkan kepalanya dengan nada bertanya. "Kota Naga Kuno, bukankah itu dunia mitos tempat hanya naga yang tinggal?" "Itu legenda yang sangat populer," kata Sensi tiba-tiba. Apa maksudmu legenda?" Mata Yuan membelalak kaget mendengar kata-katanya. "Kau tidak tahu, Kota Naga Kuno adalah dunia legendaris yang diciptakan pada zaman purba oleh leluhur naga. Karena naga diburu untuk diambil darahnya yang berharga. Tetapi belum pernah ada yang mengunjungi tempat itu. Setidaknya belum ada seorang pun di dunia ini," jelas Sensi. "Seorang legenda," gumam Yuan pada dirinya sendiri. "Sebagian orang juga menyebutnya surga naga," tambah Sensi. "Mengapa kau tertarik dengan Kota Naga Kuno?" tanya Raja Naga kepadanya. "Jangan bilang kau benar-benar berasal dari tempat itu." Meskipun Raja Naga berbicara seolah-olah itu hanya lelucon, tidak ada seorang pun di sana yang tertawa. Dan mereka hanya menatap Yuan dalam diam menunggu tanggapan. "Tentu saja tidak." Yuan dengan cepat membantah berasal dari tempat itu, yang memang benar adanya. "Lalu menurutmu Kota Naga Kuno itu ada di suatu tempat di luar sana?" tanya Sensi beberapa saat kemudian. "Ya," Yuan mengangguk dengan senyum lebar di wajahnya. Beberapa saat kemudian, Raja Naga diberitahu bahwa pesta telah disiapkan. Sehingga semua orang di sana mulai menuju ke tempat tersebut. Perjamuan ini diadakan untuk menghormati kehadiran Kaisar Naga. Raja Naga mengumumkan. Setelah sorak-sorai berhenti, mereka mulai menyantap makanan dengan lahap. Sehingga Yuan bisa memamerkan bakat makannya. Seperti yang diharapkan dari seorang Kaisar Naga. Bahkan konsumsi makanannya pun kelas atas. Lihat betapa cepatnya dia menghabiskan makanan di piring. Dia memperlakukan makanan itu seolah-olah itu udara. Setelah memasuki Gua Abadi Dewi Kecapi,
Xiao Hua dan yang lainnya segera mulai melihat-lihat sekeliling. Namun, mereka segera menyadari bahwa selain formasi teleportasi, pada dasarnya tidak ada apapun di dalam gua abadi itu. Tidak ada apapun di sini. Song Linger terdiam mendengar penemuan ini, karena dia selalu percaya bahwa ada harta karun di dalam gua abadi. Sementara itu, Feng Yuxiang meluangkan waktu untuk menganalisis formasi di lapangan meskipun dia bukan seorang ahli. Saya bukan ahli formasi, tetapi dilihat dari bentuknya. Formasi ini adalah formasi teleportasi satu arah. Dan dilihat dari kompleksitas desainnya, ini adalah formasi yang cukup kuat. Bisakah kau memberitahu kemana kakak Yuan dibawa? Tanya Xiao Hua padanya. Sayangnya, hanya pencipta formasi ini yang memiliki informasi ini. Feng Yuxiang menggelengkan kepalanya. Lalu, apakah ada cara untuk mengaktifkannya? Tanya Lan Yingying. Biasanya, formasi teleportasi dapat diaktifkan dengan menuangkan energi spiritual yang cukup ke dalamnya. Tetapi ada juga formasi yang hanya aktif dalam keadaan tertentu. Kita bisa mencoba menyuntikkan energi spiritual kita ke dalam formasi ini. Tetapi saya tidak berharap itu akan berpengaruh apapun. Mundurlah, kata Xiao Hua sambil mulai mencurahkan energi spiritualnya ke dalam formasi tersebut. Namun, seberapapun banyak energi spiritual yang dia berikan pada formasi tersebut, formasi itu tetap tidak aktif. Kau bilang Tuan Muda memainkan semacam lagu dengan kecapi sebelum dia diteleportasi. Feng Yuxiang menoleh untuk bertanya pada Song Linger, yang mengangguk. Ya, itulah yang dikatakan murid-muridku yang bersama dia pada waktu itu. Feng Yuxiang menghela napas dan berkata, kecuali kita memiliki ahli formasi untuk menganalisis formasi ini, kita tidak akan bisa mengetahui kemana formasi ini membawanya. Tetapi saya ragu ada ahli formasi di surga bawah yang cukup terampil untuk menangani formasi ini. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan? Tanya Lan Yingying. Sayangnya tidak. Feng Yuxiang menggelengkan kepalanya. Tapi ini Tuan Muda yang sedang kita bicarakan. Dia akan baik-baik saja dimanapun dia berada. Aku hanya berharap dia akan segera kembali. Sementara itu, di surga kelima, Yuan dikirim ke kamar pribadinya setelah pesta. Jika kau butuh sesuatu, beritahu kami. Kami akan menempatkan seseorang untuk berjaga di luar sepanjang waktu untukmu, kata Raja Naga kepadanya sebelum pergi. Tunggu sebentar, Yuan menghentikannya sebelum dia pergi. Apakah Anda mengenal Dewi Zider? Tanyanya kemudian. Dewi Zider, saya tidak punya, tapi saya bisa coba bertanya-tanya. Begitu ya, terima kasih. Yuan mengangguk. Setelah sendirian, Yuan berbaring di tempat tidur dengan wajah termenung. Apa yang harus kulakukan sekarang? Meskipun ini adalah kesempatan besar bagiku untuk mendaki 9 surga, aku tidak bisa begitu saja meninggalkan semua orang. Meskipun ia diberi kesempatan langka untuk melewati 4 alam sekaligus, yang memungkinkannya naik jauh lebih cepat daripada orang lain. Ia tidak ingin meninggalkan Xiao Hua dan yang lainnya, karena ia tidak bisa. Seandainya ada sesuatu yang bisa membantuku kembali. Yuan menghela napas panjang sambil menutup matanya. Setelah beberapa menit hening, Yuan tiba-tiba membuka matanya dengan cepat, seolah-olah dia menyadari sesuatu. Lalu dia melompat dari tempat tidur dan mulai mencari di dalam cincin ruang naganya. Beberapa saat kemudian, Yuan mengambil sebuah benda kecil bundar dari cincin ruang naga, dan benda itu menyerupai kelereng. Ini adalah harta karun penyelamat hidup yang diberikan Tetua Xuan kepadaku. Ketika aku masih menjadi murid di kuil inti naga, beliau mengatakan bahwa ini bisa memindahkanku kembali ke sekte. Dimanapun aku berada, Yuan teringat akan marmer naga yang diberikan Tetua Xuan kepadanya. Namun, dia kemudian teringat hal lain, bahwa itu hanya akan berfungsi di surga bawah. Ah, aku lupa. Dia juga menyebutkan bahwa itu hanya akan berhasil jika aku berada di surga bawah. Setelah menatap kelereng naga itu cukup lama, Yuan memutuskan untuk tetap mencobanya meskipun tidak terlalu berharap akan berhasil.
Yuan menarik napas dalam-dalam dan mulai mencurahkan energi spiritualnya ke dalam marmer naga. Bola naga itu segera memancarkan cahaya keemasan yang terang, dan mencapai setiap sudut ruangan tempat Yuan berada. Yuan bisa merasakan bola naga di tangannya memanas dengan cepat, dan sebelum dia sempat bereaksi, bola itu tiba-tiba meledak menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan cahayanya meningkat berkali-kali lipat. Cahaya itu menjadi sangat terang hingga membutakan Yuan, yang merasa seolah-olah dia diarahkan ke segala arah oleh senter-senter yang sangat kuat. Cahaya mulai meredup beberapa saat kemudian, memungkinkan Yuan untuk melihat kembali. Ketika Yuan akhirnya membuka matanya dan dapat melihat sekelilingnya lagi, dia terkejut mendapati dirinya dikelilingi oleh orang-orang yang mengenakan pakaian yang tampak familiar. Mereka, murid-murid kuil inti naga. Apakah harta karun itu benar-benar membawaku kembali ke sekte? Kukira itu hanya berfungsi jika aku berada di surga bawah. Gumam Yuan pada dirinya sendiri dengan linglung. Memang benar, Yuan telah diteleportasi kembali ke kuil inti naga setelah menggunakan marmer naga. Adapun alasan mengapa Tetua Xuan mengatakan bahwa batu naga hanya dapat digunakan di dalam alam langit bawah, itu karena dia tidak tahu bahwa batu itu dapat digunakan bahkan di luar alam langit bawah. Karena belum ada yang mencobanya sebelumnya sampai Yuan. Siapa kau? Dari mana kau datang? Para murid di sekitar Yuan mulai meneriakinya ketika mereka tersadar dari lamunan mereka. Dilihat dari seragam mereka, mereka pasti murid pengadilan luar. Pokoknya, aku harus segera kembali ke Akademi Melodi Surgawi. Yuan memutuskan untuk mengabaikan murid-murid ini, dan kemudian terbang kembali ke Akademi Melodi Surgawi. Kelakuan Yuan langsung mengejutkan para murid. Ketika dia tiba-tiba mulai terbang tanpa menggunakan harta terbang apapun. Sementara itu, di Akademi Melodi Surgawi, Feng Yuxiang dan yang lainnya baru saja akan meninggalkan sekte. Ketika mereka tiba-tiba menghentikan gerakan mereka, aku bisa merasakan kehadiran Tuan Muda lagi. Tuan Muda telah kembali, seru Feng Yuxiang dengan suara gembira. Apa? Mata Song Linger membelalak kaget mendengar berita tak terduga ini. Setelah kembali ke surga bawah, Yuan segera mulai kembali ke Akademi Melodi Surgawi. Saat ia mendekat, suara Feng Yuxiang tiba-tiba terngiang di kepalanya. Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja? Feng. Yuan senang mendengar suaranya setelah sekian lama. Kamu berada di mana sekarang? Tanya Feng Yuxiang. Saat ini saya sedang menuju ke Akademi Melodi Surgawi. Begitu ya, kalau begitu, kami akan menunggumu di sini. Kau berada di Akademi Melodi Surgawi sekarang. Kenapa? Tanya Yuan. Kami merasakan kehadiranmu di sini, tetapi kehadiranmu menghilang sebelum kami tiba. Nanti akan saya jelaskan semuanya setelah saya kembali. Baik, sampai jumpa lagi, Tuan Muda. Feng Yuxiang kemudian menjelaskan kepada Xiao Hua dan yang lainnya bahwa Yuan akan kembali ke Akademi Melodi Surgawi. Apakah semuanya baik-baik saja dengan Yuan? Tanya Song Linger. Ya, suaranya terdengar baik-baik saja. Feng Yuxiang mengangguk. Syukurlah, seandainya sesuatu terjadi padanya. Song Linger menghela napas lega setelah mengetahui bahwa Yuan tidak terluka. Pada akhirnya, Yuan berhasil kembali ke Akademi Melodi Surgawi tanpa masalah. Tuan Muda, Kakak Yuan, Tuanku, Xiao Hua dan yang lainnya segera bergegas ke sisinya. Merasa seperti sudah sangat lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Halo semuanya, sudah lama kita tidak bertemu, kata Yuan kepada mereka dengan senyum lembut di wajahnya. Yuan, aku senang kau baik-baik saja. Tapi kemana kau pergi beberapa hari terakhir ini? Tanya Song Linger beberapa saat kemudian. Ceritanya panjang, jadi mari kita kembali ke tempat tinggalku dulu, kata Yuan kepada mereka. Saat mereka mulai menuju tempat tinggal sementara Yuan di sekte tersebut, Feng Yuxiang menatap Yuan dengan tatapan penuh pertimbangan. Tuan Muda, apakah sesuatu terjadi baru-baru ini? Dia memutuskan untuk bertanya kepadanya. Apa maksudmu?
Aku merasa kamu telah banyak berubah sejak pertemuan terakhir kita. Yuan tak kuasa menahan senyum setelah mendengar kata-katanya bahwa Song Linger juga bertanya. Ya, sesuatu memang terjadi. Bagaimana Anda bisa tahu? Seorang wanita, intuisi. Yuan tak kuasa menahan diri untuk tidak menyela perkataannya. Feng Yuxiang mengangguk dengan ekspresi bingung di wajahnya. Jika kau butuh bantuan, gumam Feng Yuxiang. Itu adalah kejadian yang tidak menyenangkan, tetapi jangan khawatir, saya sudah mengurusnya. Kalau begitu, baiklah kalau kau bilang begitu. Setelah mereka tiba di tempat tinggalnya dan duduk, Yuan mulai menceritakan pengalamannya di surga kelima. Jadi aku diteleportasi ke tempat bernama surga peri di surga kelima. Surga kelima, seru Song Linger dengan suara terkejut bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Ya, dan aku dipenjara di sana selama beberapa hari. Karena hanya perempuan yang diizinkan masuk ke surga peri. Untuk bisa keluar, aku harus berbicara dengan permaisuri peri. Dan bahkan mendapat bantuan dari keluarga naga kerajaan di sana. Sepertinya Anda mengalami masa-masa sulit, Tuan Muda, kata Feng Yuxiang. Kakak Yuan, bagaimana kau bisa kembali? Formasi teleportasi yang membawamu itu adalah teleportasi satu arah, tanya Xiao Hua padanya. Aku menggunakan harta karun bernama Marmer Naga. Harta karun itu diberikan kepadaku oleh Tetua Suan di kuil inti naga. Seharusnya itu adalah harta karun penyelamat hidup. Tetapi akhirnya aku menggunakannya untuk kembali ke sini. Harta karun penyelamat nyawa yang bisa memindahkanmu dari surga kelima ke surga bawah. Pasti itu harta karun yang sangat ampuh, gumam Feng Yuxiang. Sejujurnya, aku tidak menyangka ini akan berhasil. Kepergianku yang tiba-tiba pasti akan menimbulkan masalah bagi keluarga kerajaan naga. Karena aku tinggal di sana sebagai tamu. Aku hanya berharap tidak terjadi sesuatu yang terlalu dramatis. Yuan menghela napas, karena ia hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada keluarga kerajaan. Begitu mereka menyadari bahwa ia telah pergi, aku ragu akan terjadi apa-apa. Lagi pula, mereka keluarga kerajaan. Mengapa mereka akan panik karena hilangnya dirimu? Kata Feng Yuxiang, tanpa menyadari bahwa Yuan, untuk sementara waktu telah mengambil identitas Kaisar Naga selama dia berada di sana. Yang pasti akan menimbulkan kekacauan. Sementara itu, di keluarga naga kerajaan. Beberapa jam setelah Yuan menghilang, Raja Naga kembali ke kamarnya. Aku sudah mencari informasi tentang Dewi Kecapi. Seperti yang kau minta dan mendapatkan beberapa informasi. Apakah kau ada sekarang? Raja Naga mengetuk kamar Yuan. Ketika tidak ada yang menjawab, Raja Naga mengetuk pintu lagi. Setelah menunggu beberapa saat lagi, Raja Naga menoleh ke arah para penjaga dan bertanya kepada mereka. Apakah dia pergi saat aku tidak ada? Tidak, Kaisar Naga belum meninggalkan kamarnya. Lalu mengapa dia tidak menjawab? Gumam Raja Naga pada dirinya sendiri. Yuan, apa kau baik-baik saja? Raja Naga mengetuk pintu lagi, entah mengapa merasa sedikit cemas. Akhirnya, Raja Naga memutuskan untuk memasuki ruangan. Permisi, namun, yang mengejutkan Raja Naga, ruangan itu kosong. Apa kau yakin dia tidak meninggalkan ruangan? Bagaimana jika dia pergi tapi kau tidak menyadarinya? Raja Naga kembali kepada para penjaga dengan raut wajah cemberut. Apa? Itu tidak mungkin. Kami telah mengawasi pintu masuk sejak Kaisar Naga masuk. Kecuali jika dia keluar melalui jendela, kami pasti akan menyadari kepergiannya. Seru para penjaga. Jendela-jendela masih terkunci, dan hanya bisa dikunci dari dalam. Lagi pula, mengapa Kaisar Naga keluar melalui jendela? Itu tidak masuk akal, kata Raja Naga. Sebenarnya, sekarang setelah kupikir-pikir, aku merasakan sedikit gangguan dari kamar Kaisar Naga beberapa saat yang lalu. Tetapi gangguan itu menghilang hampir secepat kemunculannya. Jadi aku tidak terlalu memikirkannya, kata salah satu penjaga, tanpa menyadari bahwa dia telah merasakan aktivasi bola naga. Sial, aku bahkan sudah menjadwalkan pertemuan dengan permaisuri peri untuk Kaisar Naga.
Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menghilang? Raja Naga mengumpat. Lalu dia menoleh ke arah para penjaga dan memberi perintah. Cari tahu apa yang terjadi pada Kaisar Naga. Aku tidak percaya dia akan pergi tanpa memberitahu kita. Pasti ada sesuatu yang terjadi padanya dan aku ingin tahu apa itu. Setelah memerintahkan para penjaga untuk mencari Yuan, Raja Naga mengumpulkan keluarganya untuk memberitahu mereka tentang situasi tersebut. Apa? Senior Yuan menghilang dari kamarnya. Seru Sensi dengan suara terkejut. Lalu dia melanjutkan, apakah kamu yakin dia tidak meninggalkan kamarnya untuk pergi ke suatu tempat? Aku sudah memastikan ini dengan para penjaga. Dia belum meninggalkan kamarnya sejak masuk. Dan jendela-jendela masih terkunci ketika aku pergi untuk memeriksanya. Raja Naga menggelengkan kepalanya. Selain itu, para penjaga telah merasakan adanya gangguan di dalam kamarnya sebelum dia menghilang. Jadi ada kemungkinan besar bahwa sesuatu telah memaksanya untuk menghilang. Mengapa ada orang yang ingin menculik Kaisar Naga? Tanya seseorang di sana. Mungkin itu surga peri. Bagaimana jika mereka melepaskannya agar mereka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban? Jika terjadi sesuatu padanya setelah itu. Spekulasi orang lain di sana. Masuk akal. Sungguh menjijikkan. Pasti ini surga peri. Aku merasa curiga bagaimana mereka membiarkan Kaisar Naga pergi begitu saja. Sebagian besar anggota keluarga kerajaan percaya bahwa surga peri bertanggung jawab atas hilangnya Yuan pada saat itu. Tenanglah semuanya, akhirnya Raja Naga berbicara. Meskipun kami tidak selalu akur, aku sangat mengenal Permaisuri Peri. Dia bukan tipe orang yang akan melakukan hal seperti ini, setidaknya aku harap begitu. Bagaimanapun, aku akan berbicara dengan Permaisuri Peri nanti. Sampai saat itu, kalian coba cari Kaisar Naga. Jika dia tidak muncul dan orang-orang dari surga atas mulai mencarinya, kita akan bertanggung jawab atas hilangnya dia. Karena dia menghilang saat berada di wilayah kita. Ini akan sangat buruk bagi keluarga kerajaan kita. Yang lain mulai bergumam satu sama lain. Memang, jika seseorang harus disalahkan atas hilangnya Yuan, keluarga kerajaan mereka akan menjadi yang pertama dalam daftar. Karena Yuan menghilang saat tinggal bersama keluarga mereka. Dan itu bisa menjadi bencana bagi keluarga mereka. Terutama karena Yuan memiliki hubungan dengan satu-satunya leluhur naga. Gunakan semua sumber daya yang kita miliki untuk menemukan Kaisar Naga. Kita tidak akan berhenti sampai kita menemukannya. Atau menemukan siapapun yang bertanggung jawab atas menghilangnya. Maka dimulailah penyelidikan keluarga kerajaan atas hilangnya Yuan. Yang akan membawa mereka melintasi seluruh surga kelima. Sementara itu, Raja Naga pergi menemui Permaisuri Peri di luar surga peri. Raja Naga, mengapa Anda memanggil saya? Apa yang begitu mendesak sehingga Anda tidak dapat menunggu beberapa hari lagi? Sampai pertemuan saya dengan Kaisar Naga. Tanya Permaisuri Peri kepadanya. Raja Naga tidak ingin membuang waktu dan langsung membahas topiknya, Kaisar Naga hilang. Dia tiba-tiba menghilang dari kamarnya. Apa? Permaisuri Peri mengerutkan kening mendengar informasi ini. Lalu dia berbicara dengan suara muram. Kuharap kau tidak memanggilku ke sini hanya untuk menuduhku menculiknya atau semacam itu, kan? Sejujurnya, banyak orang di keluarga saya percaya bahwa surga peri ada hubungannya dengan hilangnya dia. Sebelum Raja Naga sempat menyelesaikan kalimatnya, Permaisuri Peri berteriak dengan suara lantang, kau berani-beraninya. Basis kultivasinya meledak dari tubuhnya, menyebabkan sekitarnya bergetar. Namun, Raja Naga tetap tenang dan melanjutkan ucapannya, tenanglah, Permaisuri Peri. Jika aku akan menyalahkanmu atas menghilangnya dia, untuk apa aku berada di sini? Permaisuri Peri memulihkan tingkat kultivasinya setelah mendengar kata-katanya. Tetapi kerutan tetap terpampang di wajahnya. Memang benar Kaisar Naga telah menghilang. Dan dia hanyalah seorang Grandmaster Roh. Jadi tidak akan sulit bagi siapapun di atas Raja Roh untuk menculiknya. Namun, pertanyaannya adalah siapa yang akan menculiknya. Aku akan memberitahumu sekarang juga.
bahwa surga peri tidak ada hubungannya dengan menghilangnya dia. Jika kau berani menyalahkan kami atas hal itu, kami tidak akan tinggal diam dan membiarkanmu menuduh kami, kata permaisuri peri. Jika surga peri mereka disalahkan atas hilangnya Yuan, dan entitas seperti dewa muncul, itu akan menjadi bencana bagi surga peri. Dengan kata lain, kecuali mereka menemukan Yuan, baik surga peri maupun keluarga naga kerajaan dapat menghadapi konsekuensi yang berat. Aku percaya padamu, jadi kenapa kita tidak bekerja sama untuk mencari pelaku sebenarnya di balik menghilangnya dia? Jika kita tidak menemukannya dan orang-orang dari surga atas muncul, kita berdua akan mendapat masalah. Permaisuri peri tidak langsung menjawab dan meluangkan waktu sejenak untuk berpikir. Apakah kau perlu memikirkan ini? Jika kau tidak membantuku, itu hanya akan membuat surga peri terlihat bersalah. Lagi pula, kau memenjarakannya selama 3 hari dan bahkan mengancam akan membunuhnya. Permaisuri peri mendengus dingin. Baiklah, kami akan membantumu mencari Kaisar Naga. Terima kasih. Raja Naga tetap tinggal bersama permaisuri peri untuk beberapa saat lagi guna menjelaskan situasi tersebut secara lebih rinci. Sementara itu, di surga bawah, Yuan sama sekali tidak menyadari kekacauan yang telah ia sebabkan dengan menghilang. Pokoknya, itu ceritaku. Bagaimana dengan kalian? Apa yang kalian lakukan beberapa bulan terakhir ini? Apakah kau sempat melihat surga bawah dengan saksama, Yingying? Tanya Yuan setelah menjelaskan situasinya. Ya, aku berkesempatan mengunjungi banyak tempat dari keempat benua. Itu pengalaman yang luar biasa. Dan aku bahkan berhasil meningkatkan kultivasiku hingga mencapai puncak Grandmaster Roh. Berkat semua harta karun yang kami temukan, kata Lan Yingying. Sepertinya kalian bersenang-senang, kata Yuan sambil tersenyum. Apa rencana Anda selanjutnya, Tuan Muda? Feng Yuxiang tiba-tiba bertanya kepadanya. Setelah selesai di sini, saya akan menantang tangga menuju surga, jawabnya dengan tenang. Benarkah? Kukira kau ingin menjelajahi surga bawah sedikit lebih lama sebelum pergi. Itu rencana awal saya, tetapi sekarang saya memiliki prioritas yang lebih penting. Lalu dia menoleh ke arah Song Linger dan melanjutkan, aku ketinggalan pertunjukannya, kan? Jangan khawatir soal itu, apakah kamu masih ingin aku melakukannya? Tanya Yuan. Tentu saja, aku akan mengumpulkan para murid lagi. Kami akan siap untuk penampilanmu besok. Song Linger mengangguk dengan antusias. Bagus, kata Yuan. Setelah memberitahu Yuan bahwa dia akan mengumpulkan para murid besok untuk penampilannya, Song Linger meninggalkan tempat itu. Kita masih punya waktu sampai besok. Jadi kenapa kamu tidak ceritakan sedikit tentang petualanganmu? Yuan kemudian bertanya kepada ketiga wanita di ruangan itu. Sejujurnya, itu tidak terlalu menarik. Karena sebagian besar waktu kami dihabiskan untuk berkelana dan membunuh makhluk-makhluk ajaib agar Lan Yingying bisa memakannya, kata Feng Yuxiang. Tidak apa-apa, sekalipun membosankan, aku tetap ingin mendengarnya, kata Yuan dengan senyum tenang di wajahnya. Lan Yingying mengangguk, dan dia mulai menceritakan kembali petualangan mereka bersama Yuan, yang menghabiskan sisa hari itu. Saya senang tidak ada yang terluka, kata Yuan kepada mereka setelah mendengar cerita mereka. Karena mereka telah menghadapi beberapa situasi yang terdengar berbahaya. Tentu saja, meskipun terdengar seperti mereka dalam bahaya, tetapi kenyataannya justru sebaliknya, karena mereka semua adalah ahli tingkat tinggi di dunia ini. Dan dengan Raja Roh seperti Xiao Hua bersama mereka, mustahil untuk terluka bahkan jika mereka ingin terluka. Bagaimana dengan Anda, Tuan Muda? Itu pun jika Anda tidak keberatan berbagi. Feng Yuxiang bertanya kepadanya karena penasaran. Yah, aku harus melawan iblis dan hampir terbunuh, kata Yuan dengan senyum getir di wajahnya. Apa? Seru Feng Yuxiang dengan suara terkejut. Iblis. Iblis sungguhan. Bahkan Lan Yingying pun terkejut mendengar berita itu. Ya, iblis sungguhan. Tapi bagaimana mungkin? Kukira mereka hanya ada di alam mistik, gumam Feng Yuxiang dengan suara rendah.
Itu adalah iblis yang disegel dan berhasil melepaskan diri. Setelah disegel selama bertahun-tahun, desahnya. Apakah iblis ini penyebab kesedihanmu, Kakak Yuan? Xiao Hua tiba-tiba bertanya kepadanya. Meskipun dia tampak baik-baik saja, Xiao Hua dapat merasakan kesedihan yang terpancar dari auranya setelah tinggal bersamanya begitu lama. Ya, iblis ini membunuh sahabatku yang berharga. Karena aku terlalu lemah untuk mengalahkannya. Terlalu lemah. Lan Yingying tidak percaya. Dia sendiri telah menyaksikan dia bertarung dan mengalahkan Raja Iblis yang berada di alam Raja Roh. Jika bahkan dia pun tidak dapat mengalahkan iblis ini, pasti setidaknya Raja Roh lah yang mampu mengalahkannya. Tanpa sepengetahuan Lan Yingying, iblis itu hanyalah seorang Master Roh tingkat puncak. Namun, karena situasi Yuan dan tingkat kultivasinya yang lebih rendah, itu bukanlah sesuatu yang bisa ia kalahkan saat itu. Jika bukan karena sang teladan ilahi, Yuan pasti akan mati pada hari itu. Maafkan saya atas apa yang harus Anda alami, Tuan Muda, kata Feng Yuxiang kepadanya. Mengapa kau meminta maaf? Yuan tersenyum, lalu melanjutkan. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena terlalu lemah. Dan aku telah berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Jika Anda membutuhkan bantuan, beritahu kami, Tuan Muda. Saya memiliki banyak harta karun yang dapat membantu kultivasi Anda. Kalau begitu, aku ingin melatih tubuhku kapanpun aku punya waktu luang. Pastikan saja kau tidak memasukkan benda aneh itu ke dalam tubuhku kali ini. Kata Yuan, karena dia masih mengingat dengan sangat jelas apa yang terjadi terakhir kali. Aku mengerti. Feng Yuxiang mengangguk sambil tersenyum malu-malu. Beberapa saat kemudian, Yuan keluar dari permainan untuk makan malam bersama yang lain. Aku berhasil berkumpul kembali dengan Feng Feng dan yang lainnya, kata Yuan kepada Mei Xiu saat makan malam. Bagaimana kabar mereka? Mereka melakukannya dengan sangat baik. Siapa Feng Feng? Chu Liuxiang bertanya kepada mereka sesudahnya. Mereka adalah rekan-rekan kami di Cultivation Online. Kami melakukan perjalanan bersama sebagai sebuah kelompok, jelas Yuan. Jadi begitu, ngomong-ngomong soal Cultivation Online, apakah kamu mau bermain bersama kami? Tanya Yuan kepada Chu Liuxiang. Jujur saja, aku bukan penggemar berat game itu. Meskipun aku mengagumi dunianya yang menakjubkan, itu terlalu banyak pekerjaan. Aku tidak ingin berkultivasi lagi dari awal. Apalagi karena aku sudah menjadi Master Roh di kehidupan nyata. Chu Liuxiang mengangkat bahu. Namun, jika kamu ingin aku bermain denganmu, aku tidak akan menolak. Baiklah, aku berencana untuk segera menantang tangga menuju surga, agar bisa naik ke dunia selanjutnya. Aku bisa membawa beberapa orang bersamaku. Tetapi begitu aku meninggalkan surga bawah, akan sangat sulit bagiku untuk kembali. Chu Liuxiang berpikir sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Bagaimana denganmu, Mei Xiu? Kamu juga akan datang, kan? Ya, dia mengangguk cepat. Tidak mungkin dia mau menerima kenyataan ditinggalkan sementara Chu Liuxiang mengikutinya ke surga atas. Setelah makan malam, alih-alih tidur atau berlatih kultivasi seperti biasanya, Yuan kembali ke kultivasi online. Feng Feng, aku ingin mulai menempa tubuhku sekarang jika kau tidak keberatan, kata Yuan. Tentu saja, aku sudah menyiapkan semua harta karun yang dibutuhkan untukmu. Bagus. Yuan kemudian masuk ke kamar mandi bersama Feng Yuxiang. Setelah mengisi bak mandi besar dengan air panas, Feng Yuxiang melemparkan beberapa harta karun ke dalam air, dan tampaknya jumlahnya lebih sedikit daripada yang dia gunakan sebelumnya. Meskipun jumlah obatnya lebih sedikit kali ini, efeknya justru sedikit lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi Anda akan merasakan sedikit lebih banyak rasa sakit. Baiklah, Yuan mengangguk. Aku akan menunggumu di luar, Tuan Muda. Feng Yuxiang kemudian meluangkan waktu sejenak untuk memastikan semuanya sudah dilakukan dengan benar sebelum meninggalkan kamar mandi menuju Yuan. Setelah sendirian,
Yuan melepas pakaiannya dan masuk ke dalam bak mandi. Ia mulai menyerap obat itu tak lama kemudian. Ah, rasa sakit ini 100 kali lebih buruk daripada mandi obat yang kudapatkan di Jaded Garden. Seru Yuan, merasakan sakit yang hebat di seluruh tubuhnya. Meskipun rasa sakitnya tidak jauh lebih tinggi daripada proses penempaan terakhirnya di Cultivation Online. Karena sudah cukup lama sejak ia melakukannya, ia sudah tidak lagi beradaptasi dengan rasa sakit tersebut. Setelah menghabiskan beberapa jam yang mengerikan menyerap obat dan menahan rasa sakit yang ditimbulkannya, Yuan berhasil menembus ke tingkat keempat Grandmaster Roh. Kurang dari Anda telah menyerap cukup energi untuk mencapai terobosan lebih besar dari. Kurang dari Anda telah mencapai tingkat keempat Grandmaster Roh lebih besar dari. Kurang dari semua statistik bertambah 28.000 lebih besar dari. Yuan keluar dari bak mandi setelah menyerap semua obat, yang membantunya mencapai tingkatan berikutnya sebagai Grandmaster Roh. Selamat atas terobosan Anda, Tuan Muda, kata Feng Yuxiang kepadanya ketika ia melihatnya keluar dari kamar mandi. Semua ini berkat harta karunmu. Yuan tersenyum, dan dia melanjutkan, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalas budimu. Tuan Muda, Anda tidak perlu membayar saya. Saya adalah pelayan Anda, jadi segala sesuatu yang menjadi milik saya juga menjadi milik Anda. Aku tidak sebegitu tidak tahu malunya menerima barang gratis tanpa membalas budi. Lagi pula, semua itu adalah harta berharga yang pasti akan bernilai sangat mahal jika dijual. Aku tidak bisa menerima sebanyak itu secara cuma-cuma. Namun, satu-satunya hal yang benar-benar bisa kuberikan padamu saat ini hanyalah darahku. Yuan menghela napas. Ngomong-ngomong soal darahku, aku sudah lama tidak memberimu darahku. Mau minum sekarang? Yuan kemudian bertanya padanya setelah menyadari hal ini. Feng Yuxiang menggelengkan kepalanya dengan senyum yang bercampur getir. Ada apa? Biasanya kau sangat bersemangat menginginkan darahku, tanya Yuan padanya. Tidak ada yang salah, Tuan Muda. Hanya saja, saya khawatir Anda akan menyembuhkan kutukan saya terlalu cepat. Sehingga memaksa saya untuk kembali ke surga atas. Akhirnya dia memutuskan untuk mengungkapkan alasan keraguannya. Bukankah itu yang kau inginkan? Untuk menyembuhkan kutukan secepat mungkin. Yuan mengangkat alisnya dengan bingung. Memang, itulah yang kuinginkan awalnya. Tetapi setelah menghabiskan waktu bersamamu, aku menyadari bahwa aku ingin berada di sisimu sedikit lebih lama. Jika aku meminum darahmu dan kutukan itu patah, kultivasiku tidak akan lagi ditekan. Jadi aku harus kembali ke surga atas, dan aku tidak ingin itu terjadi. Yuan terdiam sejenak sebelum berbicara. Baiklah jika itu pilihanmu, aku akan mendukungnya. Tentu saja, jika kau berubah pikiran atau ingin meminum darahku, beritahu aku saja. Baik, terima kasih, Tuan Muda. Feng Yuxiang mengangguk sambil tersenyum lembut. Baiklah, aku akan kembali nanti, kata Yuan sebelum keluar dari sistem untuk sarapan. Saat sarapan, Yuan bertanya kepada Mei Xiu dan Chu Liuxiang. Apa yang biasanya kalian berdua lakukan sekarang? Sebagian besar waktu saya dihabiskan untuk berlatih kultivasi, kata Mei Xiu. Aku menghabiskan seluruh waktuku menatap wajahmu, jawab Chu Liuxiang dengan wajah tenang. Meskipun dia ingin mengatakan sesuatu tentang tanggapan Chu Liuxiang, dia tidak tahu harus berkata apa, karena dia tercengang dan tak bisa berkata-kata oleh responsnya. Chu Liuxiang terkekeh melihat reaksinya dan berkata, aku hanya bercanda, Kakak Yuan. Aku hanya menghabiskan beberapa jam menatap wajahmu. Sedangkan untuk jam-jam lainnya, aku berlatih kultivasi atau menjelajahi internet untuk mencari markas besar faksi kita. Beberapa jam tetap terdengar lama, Yuan menggelengkan kepalanya. Setelah sarapan, Yuan kembali ke kamarnya dan memasuki Cultivation Online. Song Linger tiba di tempat tinggalnya tak lama kemudian, dan Yuan ada di sana bersamanya. Yuan, aku sangat senang kau baik-baik saja. Yuan akhirnya bisa merasakan kelegaan setelah melihat wajahnya.
Meskipun Song Linger telah memberitahunya tentang kembalinya Yuan kemarin, entah mengapa dia masih merasa cemas. Namun, perasaan itu benar-benar hilang begitu dia melihat wajah Yuan. "Maafkan aku karena membuatmu khawatir," kata Yuan padanya. "Tidak, seharusnya aku yang meminta maaf padamu. Jika aku tidak membawamu ke sana." "Tidak apa-apa, itu pengalaman yang unik, jadi saya tidak keberatan." Lalu dia menoleh ke arah Song Linger dan bertanya, "Aku lupa menanyakan ini kemarin, tapi apa yang akan terjadi pada gua abadi Dewi Kecapi? Aku sudah menutupnya kembali, karena tidak ada apapun di dalamnya selain formasi teleportasi. Dan aku tidak ingin orang lain menjadi korban dan secara tidak sengaja berteleportasi ke surga kelima. Meskipun kau cukup beruntung kembali dengan bola naga, aku ragu yang lain akan seberuntung itu." "Saya mengerti. Terima kasih," kata Yuan padanya. "Ngomong-ngomong, apakah kau sudah siap untuk pertunjukan? Para murid akan berkumpul 2 jam lagi," tanya Song Linger kepadanya. "2 jam? Aku akan menggunakan waktu ini untuk pemanasan." Maka, Yuan pun menghabiskan 2 jam berikutnya untuk memainkan lagu-lagu acak di kecapi untuk menghangatkan jarinya. Meskipun hal itu tidak perlu dilakukan oleh seseorang dengan level kemampuannya. Begitu tiba waktu pertunjukan, Yuan mengikuti Song Linger keluar dari sekte, hingga mereka tiba di area luas yang terletak beberapa mil di belakang Akademi Melodi Surgawi. "Wow, banyak sekali orang di sini," gumam Lan Yingying saat mereka terbang di atas puluhan ribu murid dari Akademi Melodi Surgawi. Para murid yang berada di tanah juga memperhatikan mereka. "Lihat, itu ketua sekte. Siapakah mereka yang mengikuti di belakangnya? Aku belum pernah melihat begitu banyak Grandmaster Roh berkumpul sekaligus sampai hari ini. Aku penasaran, pertemuan ini tentang apa?" Beberapa saat kemudian, Song Linger membawa Yuan ke mimbar tinggi di tengah lautan murid. Kemudian dia menoleh ke arah para murid sebelum mengumumkan dengan suara lantang, "Aku telah mengumpulkan kalian semua di sini hari ini untuk menyaksikan pertunjukan kecapi yang dibawakan oleh Taoist Yuan, yang merupakan seorang jenius musik." "Apa? Ketua sekte mengumpulkan kita hanya untuk pertunjukan kecapi? Pemimpin sekte tidak akan mengumpulkan kita untuk hal biasa." "Hei, aku kenal pria yang berdiri di belakangnya itu. Itu orang yang memainkan Tuhan turun dari surga dengan sempurna di musik pagoda. Apa? Dia jenius misterius yang dirumorkan dan ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Apakah ini berarti dia akan tampil untuk kita?" "Tentu saja, aku sudah memimpikannya momen ini sejak menyaksikan penampilannya di musik pagoda." Suasana di sana dengan cepat menjadi ribut. "Kapanpun kau siap, Yuan," kata Song Linger kepadanya. "Lagu apa yang sebaiknya saya mainkan?" tanyanya. "Tidak masalah. Lagi pula, apapun yang kamu mainkan akan berjalan sempurna," dia tersenyum. Yuan meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan lagu apa yang ingin dia mainkan. "Senior Song, aku bisa memainkan banyak lagu, kan?" "Tentu saja, kamu bisa memainkan lagu sebanyak yang kamu mau," jawabnya langsung. Yuan mengangguk dan duduk di atas panggung sebelum mengambil kecapi penangkap jiwanya. Beberapa murid di sana mengenali kecapi penjerat jiwa, karena mereka pernah mencoba memainkannya sebelumnya. Apakah itu kecapi penjerat jiwa yang asli, yang dulunya milik Dewi Kecapi? Mungkin ini hanya replika, kan? "Tidak, saya dengar ada seseorang yang berhasil mendapatkannya setelah berhasil memainkannya." Saat para murid saling berbisik, Yuan menarik senar kecapi dan mulai memainkan lagu pertamanya. Dari sekian banyak lagu yang akan dimainkan hari itu, ketika para murid mendengar nada musik itu, mereka segera menutup mulut dan memusatkan perhatian pada Yuan, yang dengan tenang duduk di atas mimbar. Lagu pertama yang Yuan putuskan untuk dimainkan adalah lagu yang diajarkan Fei Yuyan kepadanya. Lagu kedua adalah sesuatu dari dunianya sendiri. Lagu ketiga dan keempat adalah sesuatu yang dia pelajari dari lantai 9 pagoda musik. Lagu kelima dan keenam juga berasal dari pagoda musik, dan terletak di lantai 10. Dan terakhir,
Yuan memutuskan untuk memainkan lagu Dewa Turun dari Surga sebagai lagu ketujuh atau penutup. Penampilan Yuan yang dimainkan tanpa jeda sama sekali membuat para murid di sana terengah-engah. Jika dia tidak mengambil beberapa saat istirahat di antara setiap lagu, penonton akan pingsan karena lupa cara bernapas. Selain itu, jika seseorang mengamati kerumunan dengan saksama, akan terlihat banyak murid yang duduk dalam posisi lotus. Tampak sedang berlatih, karena mereka telah menerima sedikit pencerahan dari penampilan Yuan. Apakah ini sudah cukup bagus? Tanya Yuan kepada Song Linger setelah memainkan lagu terakhirnya, membuyarkan lamunannya. Ya, itu sudah lebih dari cukup, katanya. Bagus sekali. Yuan berdiri dan menyimpan kembali kecapi penangkap jiwa ke dalam cincin penyimpanannya. Apakah kau akan pergi sekarang? Tanya Song Linger kepadanya. Ya, dia mengangguk. Meskipun ia ingin menjelajahi Akademi Melodi Surgawi lebih lama lagi, ia tidak ingin menunda kenaikannya ke surga berikutnya lebih lama lagi. Jika Anda berkesempatan berkunjung lagi, pintu kami akan selalu terbuka untuk Anda, kata Song Linger kepadanya. Terima kasih. Saya pasti akan berkunjung jika saya kembali ke surga bawah. Mau kemana selanjutnya, Tuan Muda? Tanya Feng Yuxiang kepadanya. Mari kita kunjungi kuil esensi naga sebelum kita pergi. Lagi pula aku harus menjemput seseorang dari sana, kata Yuan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Song Linger, Yuan dan yang lainnya mulai menuju ke kuil inti naga. Pemimpin sekte, siapakah pemuda itu? Para tetua sekte mengerumuni Song Linger setelah Yuan pergi. Seorang teman yang baru saya kenal belum lama ini, katanya sambil tersenyum lebar. Sementara itu, di kuil inti naga, pemimpin sekte Long Yijun duduk di hadapan para tetua sekte tingkat tinggi dengan ekspresi serius di wajahnya. Apakah kita sudah mendapatkan informasi baru mengenai Grandmaster Roh yang tiba-tiba muncul di sekte kita sebelum terbang pergi? Tanyanya kepada para tetua sekte. Setelah Yuan kembali ke sekte menggunakan batu naga, para murid yang menyaksikan kejadian tersebut melaporkannya kepada mereka. Sehingga terjadilah situasi saat ini. Mereka bilang itu seorang pemuda yang mengenakan jubah hitam dan emas. Aku hanya bisa memikirkan satu orang dengan ciri-ciri seperti itu, kata tetua Suan. Kau pikir itu Yuan? Tapi kenapa dia tiba-tiba muncul di sekte dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Kata tetua San, itulah yang juga sedang saya coba cari tahu. Namun, selain dia, saya tidak bisa memikirkan Grandmaster Roh muda lainnya. Tetua Suan mengangkat bahu. Aku hanya berharap kemunculannya bukan pertanda buruk. Kita sering menjadi sasaran akhir-akhir ini karena apa yang terjadi di alam mistik. Long Yijun menghela napas. Pada saat itulah tetua Suan menyadari bahwa kartu geokomunikasinya bergetar. Saat menjawabnya, tetua Suan bisa mendengar suara Yuan bergema di dalam kepalanya. Senior Suan, saya akan segera menuju kuil inti naga. Ye Yuan, apa terjadi sesuatu? Tanya tetua Suan dengan suara sedikit linglung. Apa kau baru saja menyebut Yuan? Semua orang di sana menoleh dan menatap tetua Suan dengan mata terbelalak. Ya, dan dia bilang dia sedang dalam perjalanan ke sini. Benarkah? Apakah dia mengatakan alasannya? Tanya Long Yijun. Tidak, tapi saya akan bertanya padanya sekarang juga. Apakah ada alasan khusus mengapa kau kembali sekarang? Tanya tetua Suan kepada Yuan. Tidak juga, aku akan segera menghadapi tantangan tangga menuju surga. Dan aku ingin mengunjungi kuil inti naga untuk terakhir kalinya. Dan mengucapkan selamat tinggal secara pribadi. Tangga menuju surga, seru tetua Suan dengan suara terkejut. Lagi pula, belum lama sejak Yuan meninggalkan sekte mereka. Paling lama beberapa bulan. Ngomong-ngomong, aku hampir sampai. Jadi aku akan bicara lagi denganmu saat aku sudah di sana, kata Yuan sebelum menutup telepon. Tetua Suan kemudian menceritakan kepada yang lain apa yang dikatakan Yuan kepadanya. Apa? Dia sudah ingin mendaki tangga menuju surga. Gumam tetua San dengan suara tercengang. Dia benar-benar berada di level yang berbeda, kata Long Yijun.
Dia seorang Grandmaster Roh, kan? Biasanya orang menantang tangga menuju surga saat mencapai tingkatan itu. Jadi kurasa itu tidak terlalu mengejutkan. Batalkan semua rencana dan janji temu saya hari ini. Saya punya tamu penting yang membutuhkan teman, kata Long Yijun beberapa saat kemudian. Beberapa waktu kemudian, Yuan dan yang lainnya tiba di kuil inti naga. Aku merindukan tempat ini, gumam Yuan pada dirinya sendiri sambil memandang seluruh sekte dari langit. Setelah puas menikmati pemandangan, Yuan melanjutkan perjalanannya menuju markas besar pemimpin sekte. Selamat datang kembali, Yuan. Long Yijun dan para tetua sekte lainnya menyambutnya dengan senyum lebar di wajah mereka.